Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Oktania Putri Angelina, NIM 1802-1010-2017, kelas A Pendidikan Fisika Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika modern dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rifati Dina Handayani SPD MSI dan Ibu Lailatul Nuraini SPD MPD. Bahan kajian yang akan kita bahas pada video ini adalah pengertian efek fotolistrik, eksperimen efek fotolistrik dan penjabarannya, contoh soal dari efek fotolistrik, dan penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron dari suatu permukaan logam karena ada pancaran cahaya dengan frekuensi yang tinggi. Elektron yang lepas tersebut disebut dengan fotoelektron. Lalu, bagaimana sih eksperimen dari efek fotolistrik itu? Eksperimen efek fotolistrik diawali dengan tersedianya dua tabung, yaitu katoda dan anoda. Di antara kedua tabung tersebut diletakkan sebuah logam. Apabila disinari cahaya monokromatik, maka elektron akan bergerak dari katoda ke anoda, dan bergeraknya elektron itu akan menimbulkan arus listrik yang dapat dideteksi oleh galvanometer. Eksperimen dari efek fotolistrik sebenarnya sudah dilakukan sejak perkembangan teori klasik. Namun, pada saat itu, tidak ada yang dapat menjelaskan dua fenomena yang ada pada eksperimen efek fotolistrik. Fenomena yang pertama adalah tidak ada yang dapat menjelaskan mengapa pada saat intensitas cahaya besar dengan panjang gelombang yang besar, tidak ada elektron yang terlepas. Tentunya hal ini sangat berlawanan dengan teori gelombang, di mana saat energinya besar, intensitasnya juga besar. Namun nyatanya, pada eksperimen efek fotolistrik, saat panjang gelombangnya diperbesar dan intensitas cahayanya juga diperbesar, tidak ada elektron yang terlepas. Kemudian, fenomena yang kedua adalah tidak ada yang dapat menjelaskan mengapa elektron pada eksperimen dapat langsung terpancar. Sementara, menurut teori klasik, elektron membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan energinya agar bisa terpancar. Untuk mempermudah penjabaran dari eksperimen efek fotolistrik, terdapat kata kunci yang bisa kita gunakan untuk memahami efek fotolistrik, yaitu cahaya, intensitas, logam, elektron, dan potensial henti. Kata kunci yang pertama adalah cahaya. Pada eksperimen, apabila plat logam disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang yang sangat panjang, tidak ada elektron yang terlepas, walaupun intensitasnya sangat besar. Tidak adanya elektron yang terlepas menunjukkan tidak ada energi yang bekerja. Kemudian, pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan permasalahan tersebut. Einstein menemukan konstanta yang ternyata sama dengan konstanta yang ditemukan oleh Planck pada saat melakukan percobaan radiasi benda hitam. Einstein menyatakan bahwa energi yang meradiasi benda sebesar NhF. Artinya, cahaya memiliki energi berbentuk paket foton atau yang biasa disebut dengan kuanta. Secara matematis, dapat dirumuskan dengan E sama dengan H dikali F, di mana F adalah C per lambda, sehingga dapat juga dirumuskan dengan E sama dengan H dikali C per lambda. Dari persamaan ini, energi hanya bergantung pada frekuensi dan tidak bergantung pada intensitas. Walaupun intensitas diperbesar, apabila nilai dari frekuensi kecil, maka energi yang terbentuk juga kecil, sehingga elektron tidak dapat terpancar. Artinya tidak ada efek fotolistrik yang terjadi. Namun, ketika intensitas diperkecil dan nilai dari frekuensi diperbesar,
maka energi juga besar dan elektron akan tetap terpancar. Hanya saja jumlah elektron yang terpancar tidak banyak. Sehingga lalu intensitas itu berpengaruh terhadap apa sih? Intensitas ternyata berpengaruh terhadap sedikit banyaknya foton yang keluar. Apabila intensitas diperbesar, maka foton yang keluar akan semakin banyak, sehingga akan menyebabkan elektron yang keluar juga semakin banyak. Ketika elektron yang keluar semakin banyak, maka arus yang mengalir juga semakin banyak. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I adalah N dikali E, sehingga dapat dirumuskan I sama dengan N dikali E per T. Kita ketahui bahwa E adalah sebanding dengan I, sehingga apabila elektron keluar semakin banyak, maka arus yang mengalir juga semakin besar. Kata kunci ketiga adalah logam. Ternyata setiap jenis logam memiliki energi minimum yang berbeda-beda, yang biasa disebut energi ambang logam atau fungsi kerja logam, dan disimbolkan dengan W0. Energi minimum itu digunakan untuk mengikat elektron agar elektron tetap terjaga di dalam logam. Misal saja pada logam sodium, elektron dan arus akan terpancar pada frekuensi sebesar 0,75 Hz. Meskipun arus dan elektron yang keluar sangat sedikit, namun itu sudah bisa dikatakan terjadi efek fotolistrik. Ketika dicoba pada logam platinum, frekuensi sebesar 0,75 Hz ternyata tidak mampu mengeluarkan elektron dan arus, sehingga frekuensi dari logam platinum harus dinaikkan lagi. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa sodium dan platinum memiliki energi ambang dan juga frekuensi ambang yang berbeda. Karena pada sodium, frekuensi sebesar 0,75 Hz sudah melewati frekuensi ambang sehingga terjadi proses efek fotolistrik. Namun pada platinum, pada frekuensi 0,75 Hz ternyata belum melewati frekuensi ambang hingga tidak terjadi efek fotolistrik. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W0 sama dengan H dikali F0, di mana F0 sama dengan C per lambda 0, sehingga dapat dirumuskan W0 sama dengan Hc per lambda 0. Untuk melepaskan elektron, agar elektron keluar dari plat, dibutuhkan energi cahaya yang lebih besar daripada energi ambang logam. Kata kunci yang keempat adalah elektron. Elektron terpancar dan bergerak dari katoda ke anoda. Artinya, elektron tersebut memiliki kecepatan dan juga memiliki energi kinetik. Energi kinetik elektron merupakan sisa dari energi cahaya yang berjumlah lebih besar dari energi ambang logam. Misalnya, terdapat logam dengan energi ambang logam sebesar 10 Joule. Kemudian, energi cahaya setiap foton adalah 15 Joule. Sisa dari selisih energi tersebut adalah 5 Joule. 5 Joule itulah nilai dari energi kinetik yang menyebabkan elektron berpindah dari katoda ke anoda. Secara matematis dapat dirumuskan dengan E min W0, di mana E adalah HF dan W0 adalah HFO, sehingga dapat diperoleh EK maksimum sama dengan H dikalikan F min F0. Hubungan energi kinetik maksimum elektron dengan frekuensi dapat dilihat dari grafik berikut. Pada grafik berikut, apabila frekuensi cahaya berada di atas ambang logam, maka ada elektron yang terpancar. Namun, ketika frekuensi cahaya berada di bawah ambang logam, maka tidak ada fotoelektron yang terlepas, sehingga tidak ada elektron yang terpancar. Kata kunci yang kelima, atau istilah yang biasa kita jumpai pada efek fotolistrik adalah potensial henti. Potensial henti merupakan potensial yang menghentikan elektron yang bergerak. Secara matematis dapat dirumuskan dengan EK maksimum sama dengan W listrik, di mana
W listrik adalah besarnya elektron dikalikan potensial henti, sehingga untuk mencari potensial henti dapat diperoleh dari persamaan EK max dibagi besarnya elektron, di mana besar elektron sudah menjadi ketetapan, yaitu sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Potensial henti juga memiliki keterkaitan dengan arus listrik yang mengalir pada eksperimen efek fotolistrik. Hubungan antara potensial henti dengan arus listrik dapat dijelaskan pada grafik berikut. Saat nilai voltasenya tinggi, arus menunjukkan nilai yang maksimal dan tidak dapat bertambah lagi. Arus maksimum hanya bisa mengalami peningkatan ketika intensitas cahayanya ditingkatkan. Namun, saat beda potensial semakin kecil dan bahkan bernilai negatif, maka tidak ada arus yang mengalir. Bahan kajian yang ketiga adalah contoh soal. Sebuah keping logam mempunyai energi ambang 2 eV dan disinari cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6000 Armstrong hingga elektron meninggalkan permukaan logam. Jika besarnya H adalah 6,6 dikalikan 10 pangkat 34 Joule sekon dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, energi kinetik elektron yang terlepas sebesar titik-titik. Nah, di sini diketahui bahwa W0-nya sama dengan 2 eV. Kemudian kita jadikan Joule menjadi 3,2 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Lalu data yang kedua adalah panjang gelombang sebesar 6000 Armstrong yang kemudian diubah menjadi satuan meter, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian bagaimana mencari EK-nya? Besarnya energi kinetik dapat diperoleh dari persamaan E sama dengan W0 plus EK, di mana E adalah H dikali F sama dengan W0 plus EK. H dikali F juga dapat diubah menjadi H dikalikan C per lambda sama dengan W0 plus EK. Kemudian kita masukkan angkanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 6 kali 10 pangkat min 7 sama dengan WO-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19 dan EK-nya yang dicari. Perhitungan ruas kiri menghasilkan angka sebesar 3,3 dikalikan 10 pangkat min 19 sama dengan 3,2 dikalikan 10 pangkat min 19 plus EK. Kemudian 3,2 dikalikan 10 pangkat min 19 itu pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif dan diperoleh hasil EK sebesar 0,1 dikalikan 10 pangkat min 19 Joule. Kajian yang terakhir adalah penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa kita temui pada kalkulator. Kalkulator ternyata menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, sel fotolistrik tadi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber dari energi kalkulator. Kemudian yang kedua adalah pada dubbing film. Suara dubbing film pada awalnya direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Nah, saat film diputar, sinyal dibaca dengan efek fotolistrik dan sinyal listrik diperkuat dengan amplifier tabung sehingga menghasilkan suara. Kemudian, untuk penerapan yang ketiga adalah pada kamera digital dan pemindah kode batang atau yang biasa kita kenal sebagai barcode. Kedua alat di atas memanfaatkan konsep efek fotolistrik dengan mengubah citra yang diinginkan menjadi data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Nah, sedangkan pada kamera itu mengubah data dari lensa sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Kemudian, untuk yang keempat adalah pada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini biasanya banyak kita temui di microcontroller. Nah, sensor cahaya ini pada rumah-rumah biasanya kita temui pada gorden jendela. Pada saat siang hari, sensor bisa menangkap cahaya sehingga membuat gorden menjadi terbuka. Namun, pada saat malam hari karena tidak ada cahaya yang ditangkap, maka gorden akan otomatis tertutup.
Nah, sensor cahaya ini biasanya menggunakan komponen LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, komponen ini ternyata bekerja dengan prinsip efek fotolistrik. Kita ketahui bahwa efek fotolistrik terjadi jika panjang gelombang tertentu foton akan menumbuk permukaan semikonduktor. Nah, apabila energi foton itu lebih tinggi daripada energi ambang elektron, elektron akan terlepas dari pita valensi dan berpindah menuju pita konduksi. Sehingga pita valensi terdapat hole atau lubang. Nah, sensor itu menimbulkan aliran listrik saat dihubungkan dengan beban. Sehingga pada lubang itu bisa menangkap cahaya dan sensor cahaya bisa berfungsi. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan efek fotolistrik ini, yang pertama, syarat terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi pada foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Yang kedua, energi pada efek fotolistrik tidak dipengaruhi oleh intensitas, melainkan dipengaruhi oleh frekuensi. Yang ketiga, intensitas cahaya hanya mempengaruhi sedikit atau banyaknya foton yang keluar. Yang keempat, setiap logam memiliki energi minimum tertentu yang biasa disebut dengan fungsi kerja. Agar terjadi efek fotolistrik, maka energi pada foton harus lebih besar daripada energi pada ambang logam. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah.